Saya kebetulan mengajarkan bab salawat. Jadi salawat ini memang Masya Allah. Saya sering mengatakan kepada jamaah semua, siapa yang punya hutang, pengen lunas hutangnya. Lalu kemudian saya tawarkan dia dengan sedekah. Saya tawarkan dia dengan sholat duha. Saya tawarkan dia dengan sholat malam. Ada yang barangkali belum menikah. Saya pun menawarkan yang belum menikah, cobalah sedekah. Cobalah sholat malam. Cobalah kemudian baca Quran. Ada yang belum berangkat ke Baitullah. Cobalah dengan bersedekah. Cobalah dengan bangun malam. Cobalah dengan baca Quran, sholat duha, dan kemudian birrul walidain. Tapi beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah, belum lama di Mampang Perapatan, saya kembali mengajar ketemu dengan bab salawat. Di TPI belum lama ini, saya pun mengajarkan tentang salawat. Karena memang salawat ini juga Masya Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai dirinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang mencintai aku, siapa yang pengen mencintai Allah, hendaklah dia kemudian mencintai Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah. Saya menjajal keajaiban salawat. Haji Rosehan ya, saya menjajal keajaiban salawat sampai di urusan motor mogok. Coba. Sampai di urusan motor mogok. Ada motor mogok nih. Ada motor mogok. Kalau percaya bahwa salawat bisa begitu besar fadilahnya, maka akan terjadi keajaiban di motor ini. Akan terjadi keajaiban di motor mogok. Jadi begitu motor mogok nih, brum, itu mati. Enggak usah panik. Enggak usah kemudian kita mengeluh. Enggak usah kita kemudian nyari yang lain. Kita cari dulu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan membaca selawat. Kita cari Allah dan syafaat dari Rasulullah dengan membaca selawat. Ada yang kepikir, apakah kira-kira dengan kita baca selawat motor ini akan hidup? Terus gimana caranya? Isi bensin, bawa bengkel. Ya itu mah gak usah baca selawat juga udah bisa ke bengkel. Ada cerita jamaah, subhanallah, saya betul-betul mengagumi salawat ini. Bahwa salawat akan mengundang keajaiban itu, subhanallah. Ada kisah seorang jamaah kemudian berangkat, ya, begitu nih kisahnya, dari Grogol sebut saja begitu, menuju ke Buncit. Sampai di perempatan Mampang Perapatan, motornya mogok, Ji. Motornya mogok, kemudian dengan tenang beliau pinggirkan motornya. Dia pinggirin motornya, dia lepas jaketnya, dia lepas helmnya, kemudian dibaca salawat. Baca salawatnya bukan 1 kali, bukan 10 kali, tapi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Belum selesai hitungan 100 kali, sudah ada hamba yang Allah utus mendekat kepada motor yang mogok ini, kemudian bertanya, "Hei fulan, motornya kenapa?" "Mogok, Pak." "Ya sudah, pinggirin motornya, sampean ikut sama saya, biar urusannya menjadi urusan orang saya." Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampai seperti itu tuh berurusan dengan salawat.
Saya kebetulan membawa santri yang sekaligus juga seorang ustadz di Darul Quran. Beliau alumni dari Kairo. Berangkat ke Kairo modal sholawat. Hidup di Kairo modalnya sholawat. Kalau nggak punya makanan dia pergi ke masjid baca sholawat. Orangnya ada tuh. Yang ada di barisan soft depan namanya Ustadz Syaiful. Beliau bercerita kalau lapar baca sholawat. Kalau pengen bayaran nggak punya duit baca sholawat. Pengen beli buku, pengen beli kitab nggak punya duit baca sholawat. Subhanallah. Di hari-hari pertama di Kairo, di Al-Azhar University di Mesir, beliau sudah langsung ngetrek baca sholawat. Hari pertama itu berkenalan dengan seorang Mesir yang kemudian akhirnya malah menanggung biaya beliau hidup dari mulai awalnya sampai akhirnya, dan sekarang masih menjadi orang tua beliau di Mesir. Subhanallah. Saya punya sahabat lagi para sehat. Itu namanya Diauddin. Alumni dari Yaman. Alumni dari Hadramaut. Kecintaannya terhadap salawat membawanya istiqomah. Di urusan salawat setiap hari minim-minim 1000 kali salawat. 1 tahun yang silam, 1,5 tahun yang silam beliau mengabdi di pesantren. Dalam suasana ngobrol-ngobrol, kemudian saya bertanya kepada dia, Diauddin, emang gak ada rencana menikah? Ada Ustazuna. Siapa yang tidak pengen menikah? Saya pengen menikah. Kapan Diauddin pengen menikah? Kalau bisa Ustaz, tahun ini juga saya menikah. Bisa. Saya bilang bisa insya Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengundang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengundang kecintaan Allah terhadap kita. Dengan cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu sahabat saya ini. Saya tahu adinda saya ini. Saya tahu ustadz saya ini. Saya tahu santri saya ini sudah mencintai Rasulullah lebih daripada saya. Setiap hari dia baca 1000 kali sholawat. Tapi saya bilang kepada beliau, Ustadz Diauddin, ketika dulu saya punya hutang dan tidak mengerti saya bagaimana caranya saya bayar hutang, saya kemudian mengambil biji-bijian tasbih, membaca sholawat sebanyak 4444 kali setiap hari. Kalau tidak salah saya dulu menghitung kurang lebih 2 jam kalau saya membacanya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bacanya seperti ini insyaallah 2 jam berturut-turut. Dalam 1 hari 2 jam, di pagi hari insyaallah itu salawat 4444 kali selesai. Lalu saya katakan kepada Diauddin, Diauddin, jangan mencari jodoh, cari saja Allah dan Rasulnya. Jangan cari jodoh, cari saja Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencari jodoh, kita perlu keluar duit juga untuk ngelamar dia, untuk pestanya, untuk rumahnya, untuk isinya, untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang mencarikan, maka urusan biaya menjadi urusan Allah dan Rasulnya. Diauddin memang santri. Diauddin seorang ustadz yang dapat gaji dari pesantren. Tapi dia seorang santri. Naam Ustaduna. Naam ya Sayyidi. Sami'na wa ata'na. Dimulailah kemudian perjalanan riyadhah. 40 hari saya bilang sama dia. Diauddin, ajastu lakum. Ajastu laka ya Sayyidi. Ajastu laka ya Diauddin. Baca ini sholawat 4444 kali selama 40 hari berturut-turut. Sanggup? Insyaallah Ustaz, saya sanggup. Dibaca sama dia. Belum menyampe 40 hari, Allah Karim, ada saudagar yang kaya raya. Di mana tempat dia dilahirkan, yakni di Tegal. Beliau orang Tegal, asalnya Tegal.
ada saudagar, ada orang kaya di Tegal, di kampungnya dia, yang mengetahui bahwa Diauddin sudah lulus dari Yaman, sudah lulus dari Hadramaut, dan sekarang berdinas, bertugas di pesantren Darul Quran, di Ustadz Yusuf Mansur. Lalu saudagar ini datang mendatangi orang tuanya Diauddin. Subhanallah, dilamarkan, diminta. Kebetulan jodohnya saat itu masih aliyah kelas 3. Masih SMA kelas 3. Diauddin menghadap ke saya, dia bilang, bagaimana nih Ustaz? Saya udah ada yang ngelamarin, tapi untung tahu saya nggak punya duit. Din, ingat gak kalimat kita dulu? Kalau ente meminangnya dengan sholawat, maka ente nggak keluar duit, malah ente yang dibayar. Betul. Percaya nih anak-anak muda nih, urusan jodoh itu urusan yang susah. Buktinya banyak perawan tua yang belum berjodoh. Maaf ya. Buktinya banyak perjaka yang kurang apa gantengnya, kurang apa pekerjaannya, tapi urusan jodoh ini Masya Allah, min asrarillahi subhanahu wa ta'ala. Diauddin 4.444 kali, setiap hari 40 hari berturut-turut, subhanallah, dia mendapatkan jodohnya. Dan benar seperti dugaan saya, tidak ada satu kalimat pun dari calon mertuanya yang mengatakan bahwa Diauddin, anak saya cantik sekali. Diauddin, saya dari keluarga terpandang. Diauddin, kami dari keluarga terhormat. Kamu harus bawa lamaran sebesar hakada wa hakada. Sebanyak hakada wa, enggak ada itu, enggak ada. Yang ada apa? Pada hari-hari lamaran itu kemudian dijalankan. Saya pun hanya membekali sholat duha bersama para santri. Hanya membekali doa dengan para santri melepas beliau untuk pergi melamar. Kemudian orang tua dari pihak calon mertua mengatakan, Diauddin, tenang saja, urusan nikah itu urusan bapak. Subhanallah. Diauddin, bahkan untuk kamu udah bapak bangunkan warung. Yang disebut warung adalah minimarket. Yang kira-kira kalau kita bepokok gitu ya, bamodal, itu kira-kira kurang lebih mungkin 500 juta rupiah. Subhanallah. Bersyukurlah jika saudara-saudara adalah satu orang kaya. Saudara bisa baca salawat lebih banyak daripada orang miskin. Bersyukurlah para rosehan yang punya kekuasaan, yang punya kemudian kemampuan, yang punya kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang membaca salawat. Karena orang-orang yang tahu nikmat Allah itu akan membaca salawat lebih banyak daripada orang-orang yang tidak punya kelapangan. Bagaimana caranya Ustadz? Begini. Baca salawat 4.444 kali buat kita orang yang gak punya duit. Buat kita orang yang gak punya teman. Buat kita orang yang gak bisa nyuruh orang. Buat kita orang yang tidak bisa meminta kepada orang lain untuk membaca. Kita perlu 2 jam. Dan itulah saya. Saya kira-kira 10 tahun yang lalu seperti itu. Baca sendirian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berat. Amalan ini bukan amalan enteng. 2 jam berturut-turut siapa yang bisa? Saya bisa seperti ini dulu. Walamma kuntu fi sijn. Ketika saya dulu ada di penjara. Karena saya ada di penjara, saya nggak punya pekerjaan. Ketika tidak punya pekerjaan, saya bisa membaca salawat 4.444 kali. Tapi ketika saya sudah di luar, apakah saya bisa? Jawabannya belum tentu. Tapi ketika kemudian kita menjadi guru, Anda guru nih misalkan, ya, ada murid satu kelas di Ibtidaiyah, ada murid satu kelas di Sanawiyah, ada murid satu kelas di Aliyah, 40 orang. Lokalnya ada 10, enteng. 40 satu lokal. Kali 10, 400 lokal. Di awal mengajar cukup mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para santri, bapak,
para murid-murid Bapak yang Bapak cintai, mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini, belajar bahasa Inggris, belajar komputer, belajar biologi, belajar apa kayak judulnya, walaupun bukan ngajar bab salawat, katakan kepada murid, mari kita berselawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak-banyak, 10 kali saja. Siap anak-anakku semua? Siap Ustaz. Baik, kalau siap, mari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Seperti itu. 40 santri, 1 kelas, kali 10, 400. 400 dikali 10 lokal, 4.000. Tinggal nambahin di perjalanan 44 kali, beres. Itu yang saya lakukan setelah keluarnya dari penjara. Setelah keluar dari penjara, setelah keluar dari belajar, setelah keluar dari ujian Allah Subhanahu wa taala, saya ngajar di satu madrasah Thanawiyah. Ngajarnya ngajar komputer, tapi saya manfaatkan benar kelas saya untuk kemudian mengangkat salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, belajar komputer tuh, belajar komputer. Tapi di akhir belajar komputer, saya kebetulan ngajar komputer tempo dulu. Setelah saya ngajar komputer, saya suruh anak-anak saya membaca salawat. Dan anak-anak saya tahu, kalau pelajarannya Ustadz Yusuf Mansur, walaupun dia ngajar komputer, udahannya pasti salawat. Maka setelah selesai, baik anak-anak sekalian, pelajaran kita sampai hari ini cukup sampai sini. Nanti kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Anak-anak langsung berkumandang tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Seperti itu, diangkat rame-rame. Saya bilang satu, orang yang punya kesempatan, lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk sebanyak-banyaknya membaca salawat dan menyuruh orang lain baca salawat, maka dia akan mendapatkan pahalanya lebih banyak. Terus saya bilang tadi, yang punya duit bakalan bisa baca salawat lebih banyak daripada mereka yang nggak bisa, yang nggak ada duitnya. Gimana caranya? Gampang. Dengan duit dia tiap malam Jumat bikin makanan. Dengan duit dia tiap malam Jumat ngundang Habib. Dengan duit dia tiap malam Jumat ngundang terbangan. Ngundang grup-grup qasidahan. Ngundang grup-grup salawatan. Dengan uang dia tiap malam Jumat. Ya, kemudian dia derma. Lalu orang-orang pada datang berkumpul. Ketika berkumpul orang bersalawat, maka orang ini mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang bersalawat. Subhanallah. Masya Allah. Ustaz, kita kalau nggak punya kekuasaan, kita bukan orang kaya, terus bisa nggak baca salawat seperti orang-orang itu? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Berkumpul bersama orang-orang yang mencintai salawat, lalu berdoa. Kalau nggak berdoa juga, kurang banyak dapatnya. Berdoa, bagaimana berdoanya? Salah satu dari saudara berdoa seperti ini. Ya Allah,
Enak bener jadi parosehan. Ya Allah, enak bener jadi parosehan. Dia dapat sholawat di 13 kabupaten. Betul nggak? Kan diselenggarakan 13 kabupaten. Setiap kabupaten ada sekian lagi kecamatan. Semua orang bukan hanya tampil sekarang kan. Pasti ada latihan-latihan sebelumnya. Percaya omongan saya. Latihan-latihan sebelumnya itu pun parosehan dan seluruh panitia dapat pahalanya. Babnya dapat bukan hanya bab di panggung saja hari ini, tapi di hari sejak pertama kemudian mereka semua mendaftar, dapat. Tapi gimana caranya supaya saudara juga dapat pahala yang sama parosehan? Allah dikenal dengan ya wasi'al karami. Caranya sepele, sederhana. Begini doanya. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng semua. Kulukum bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih saya pahala sebanyak yang didapat parosehan. Amin. Mudah begitu doanya. Itu doanya begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tinggal mintanya gimana? Ya begitu mintanya. Ya Allah, kasih saya ya pahala yang sama kayak parosehan. Amin. Dapat sudah. Pengen dapat pahala sama seperti Yusuf Mansur. Padahal situ tidak berceramah. Situ hanya mendengar. Gampang juga. Ya Allah, kalau saya nggak ada Yusuf Mansur ngomong sama siapa ya? Kalau kami jemaah ini tidak ada Yusuf Mansur ngomongnya sama siapa? Sama tiang, sama piala, sama tembok. Ya Allah, sababiah kami berkumpul di sini. Lalu Ustaz Yusuf Mansur bisa berceramah. Rob, berikan pahala yang didapatkan Ustaz Yusuf Mansur kepada kami semua jemaah yang mendengar tausiahnya. Amin. Dapat sudah. Enteng. Allah maha syakur, maha halim. Subhanallah. Baik. Saudara pernah nggak mendengar kisah? Ada seorang petani miskin yang kepingin membangun hanya dengan modal 1 sak semen saja. Sedangkan bahkan dia tidak punya lahan. Ayo, gimana caranya tuh? Betul. Bab kita adalah babu qiraati salawat. Kita babnya bab membaca salawat. Betul. Dan ilmu itu, ilmu yang juga saya pakai membangun pesantren. Gimana caranya? Semen taruh. Kemudian puterin sambil baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus insya Allah berbulan-bulan ini semen ya diselawatin muter terus. Insya Allah ini semen keras. Apalagi kalau kena hujan keras. Tapi percaya omongan saya. Sedangkan orang yang mengatakan seperti ini aja di pikirannya. Saya akan punya rumah nih 7 bulan lagi. Saya akan punya rumah 7 bulan lagi. Saya akan punya rumah 7 bulan lagi. Saya akan punya rumah 7 bulan lagi. Dia ngomong begitu terus. Maka dia akan memiliki itu rumah. Persis seperti kata orang. Anda apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda yakini. Itu kata mereka yang tidak punya Allah. Disebut Allah dan Rasulnya. Tuh sering dipakai nyanyi dangdut kali tuh. Takut dia.
Itu orang-orang yang tidak memiliki Allah dan Rasulnya. Hanya meyakini kekuatan energi alam ini. Keyakinan positif, pikiran positif, energi positif. Dia akan mengetahui 7 bulan yang akan datang, rumah itu akan dia miliki. Bagaimana lagi dengan kita yang meyakini, lalu kemudian mengantar keyakinan itu dengan pembacaan salawat. Subhanallah. Saudara pernahkah mendengar hikayat tentang seorang muallim, seorang guru, seorang yang mengajarkan ngaji, sedangkan dia tidak punya penghasilan apa-apa. Hanya punya modal lahan sepetak 100 meter persegi. Lalu dia mengajar anak-anak kecil mengaji. Hanya dengan modal sebiji timun. Sebiji timun ini lalu ditanam, bukan dengan ditanam tapi dilempar. Tapi kemudian menghasilkan berkarung-karung buah-buahan, berkarung-karung sayur, berkarung-karung apa makanan yang dibutuhkan. Pernah mendengar? Saya yakin di Kalimantan ini masih ada waliullah yang seperti ini. Sekedar syariat saja begitu Kiai. Sekedar syariat. Biji timun dilempar, sah. Tapi begitu dilempar dia asik ngajar ngaji. Tanpa dia mengetahui, malaikat-malaikat Allah kemudian dikirim ke tanah ini. Jadilah kemudian di tanah ini pohon pisang yang kemudian tumbuh lebat buahnya. Jadilah dia ini pohon kemudian nangka yang cepat sekali berbuahnya. Jadilah di lahan itu kemudian tumbuh buah-buahan yang pernah dia tanam. Karena Allah mengirimkan angin ke sana. Lalu apa pasal kemudian? Tanah ini malah menghasilkan kentang. Yang padahal kentang itu tidak ada di sana. Karena Allah langsung ngirimin tukang kentang, ngaramin kentang situ. Loh betul. Rupanya rahasia, punya rahasia begitu. Wakamakola kita punya guru-guru ngaji zaman dulu. Bahwa kalau ngajar ikhlas, maka insya Allah akan penuhi semuanya. Dia ketika menabur membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu dilempar, selesai. Saya punya cerita juga. Seorang hamba Allah. Kalau tadi semen. Yang sekarang ini genteng. Gentengnya cuma satu. Sebagai syariat ikhtiari saja. Bahwa dia memang menunjukkan pada Allah. Dia lagi mau ganti genteng. Tapi gentengnya dia tidak punya duit. Kecuali dia beli sebiji. Dia beli sebiji. Coba tuh. Orang gila mana? Bangun rumah genteng satu. Tapi orang gila yang kayak begini, saya meniru. Karena saya meniru, alhamdulillah, para sehan pernah berangkat ke pesantren saya. Ada aja judulnya. Taruh genteng di atas sejadah. Kita sholat duha. Ini bagusan ini kayaknya. Mati. Sini. Tangkap. Payah, bansernya kasih sigap nih. Satu genteng taruh di atas sejadah, sholatin terus. Insya Allah nih genteng bakal beranak. Seminggu nih genteng sholatin, seminggu genteng sholatin, genteng terus. Insya Allah, Allah akan menghadirkan keajaiban. Pengen jajal, silahkan. Jangan lagi ada semennya, jangan lagi ada gentengnya. Baru berupa dijual, baru berupa begitu. Terus kita lewat, naik motor nih, lewat. Tanah dijual, rumah dijual. Lalu kita begitu pulang ke rumah, kita mencintai Rasulullah, kita sholat duha. Usolli sunatat duha ya Allah. Buat rumah itu tuh. Buat tanah itu tuh. Supaya engkau memilihkan saya menjadi pemilik dari rumah dan tanah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usolli sunatat duha raka'ataini. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Percaya omongan saya. Itu tanah dan rumah akan terkunci. Tidak akan ada yang nawar kecuali tidak jadi. Udah tidak ada yang nawar, nggak jadi lagi. Kenapa? Karena rumah ini, tanah ini akan berdoa kepada Allah agar pemiliknya hanya kita. Dan hanya kita. Dan hanya kita. Sampai kita punya duit, kemudian membayarkan rumah dan tanah ini.
Pernah ketemu seorang kiai yang kalau kita kemudian datang, kiai saya mau jual tanah. Mana tanahnya, ambil segenggam. Dulu saya mensyirikkan ini, membid'ahkan ini. Tapi ketika belajar ilmu energi alam, ilmu fisika, oh subhanallah. Ternyata getaran-getaran fisik kita, getaran-getaran metafisis kita, getaran-getaran doa kita seperti itu. Hanya karena untuk tidak membuat ini menjadi syirik beneran, saya kemudian mengajarkan kepada diri saya, ya sudah, tidak usah sampai ke situ. Air yang kemudian dibacakan salawat kepada Rasulullah SAW, kita meyakini betul menjadi air yang berbeda dengan air yang tanpa dibacakan salawat. Ya subhanallah. Saudara sudah punya nih orang yang saudara cintai. Saudara sudah punya saudara yang saudara demenin. Jajal ilmu yang satu ini. Nggak usah ke dukun. Tulis namanya di atas kertas, bawa ke dalam sholat, sholatin terus. Kemudian bacakan sholawat. Insya Allah orang ini bakal kawin sama orang lain. Kalau nggak buru-buru situ datang ke dia. Habis baca sholawat, habis sholat, datang usaha dong. Tapi usaha saudara itu akan diantar sama kekuatan sholat dan sholawat. Subhanallah. Belakangan ini para usaha yang dirahmati Allah dan para alim ulama. Cara saya membeli tanah di sekitar pesantren, caranya dengan sholawat. Saya perlu kerjasama dengan yang punya tanah. Ada yang nawarin, Ustaz, tolong tanah ana dibeli. Tanah ana ini di gerbangnya pesantren. Siap, ana beli. Yang benar nih Ustaz, benar. Asal antum mau mewiridkan apa yang ana wiridkan. Asal antum boleh ana bawa santri-santri ana duduk di atas tanah yang mau dibeli, izinkan kami kemudian membaca salawat di atas tanah itu. Percaya Pak omongan saya. Kemudian Allah memberikan rezeki yang begitu banyak hingga kemudian bisa membeli tanah ini. Subhanallah. Nih saudara ya, yang kerja jadi security. Pada pengen mobil enteng. Bener. Nih tangan kanan baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiup. Habis itu kemudian pegang mobil yang saudara pengenin. Ini ada mobil orang nih parkir. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiup. Habis tiup, kemudian pegang tuh mobil yang mau dipengenin. Insya Allah ditegur sama yang punya. Kenapa? Megang-megang mobil saya. Enggak Pak, saya pengen mobil ini. Terus, begitu terus. Wallah saya ngomong nih di panggung yang disiarkan se-Kalimantan Selatan. Emangnya saya ujuk-ujuk punya mobil? Enggak. Naik motor sama seperti saudara semua. Apakah sebelum punya motor enggak jalan kaki? Sama, jalan kaki juga. Bedanya mungkin saya minta sama Gusti Allah, ya Allah, dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa saya ngajar kehujanan, masa saya ngajar kepanasan, masa saya jalan kaki, ya Allah, kasih saya kendaraan bermotor. Dapat. Di atas motor, lagi-lagi kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 99 saya dagang ayam. Jadi tukang potong ayam. Pokoknya kalau sudah nyiangin ayam, alhamdulillah saya nggak kalah dengan ibu-ibu. Karena saya pernah menjadi tukang potong ayam dan mengantarkannya ke seluruh penjuru Jakarta saat itu. Suatu saat Pak, suatu saat istri saya ngumpulin duit seperak, 2 perak, 100, 200. Sampailah duitnya itu 3.000 rupiah. Tahun 99, Masya Allah. 3.000 rupiah. Nggak pantas rasanya kalau Yusuf Mansur tidak bersyukur pada Allah. Cara saya bersyukur saat ini adalah men-share ilmu ini kepada siapa yang masih miskin. Men-share ilmu ini kepada siapa yang masih tidak punya duit. Men-share ilmu ini kepada siapa yang ingin menjadi kaya dengan cara-cara Allah yang mulia. Istri saya dengan uang 3.000-nya itu membeli sarung tangan Pak. Karena tangan saya itu hitam separuh. Karena di jalan raya tidak pakai sarung tangan. Tiap hari selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan begitu. Tangan saya ini hitam. Hitam. Pergelangan tangan hitam. Pada saat saya ulang tahun, tanggal 19 Desember. Ya, tahun 2000, istri saya beliin nih sarung tangan. Ini
hadiah ulang tahun, sarung tangan, 3.000 rupiah. Sampai netes nih air mata. Saya bilang sama istri saya, alhamdulillah mama ngasih papa ini sarung tangan. Coba kalau sarung tinju gimana caranya? Tapi saya bilang sama istri saya, ini sarung tangan kakak terima dek, tapi kakak nggak mau pakai ya. Istri saya nanya, kenapa nggak pakai kak? Dia nangis, sungguh itu. Kenapa nggak mau pakai kak? Nggak suka ya? Hadiah ulang tahun dari saya cuma sarung tangan. Oh suka deh, sangat suka. Terus kenapa? Kok kakak nggak mau pakai? Saya bilang sama istri saya, dek, kakak berdoa sama Allah dengan berselawat pada Rasulullah agar tangan ini jangan sampai hitam beneran. Ganti ya Allah dengan mobil. Doa kakak bukan pakai sarung tangan. Saya gantung bu, atas izin istri saya gantung nih sarung tangan. Kemudian saya bilang sama Allah, Rob, lihat, apakah saya harus memakai sarung tangan ini ataukah saya bisa menggunakan mobil? Alhamdulillah saya naik pangkat. Dari nganter pakai motor, nganter pakai mobil box. Doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Memang belum punya sendiri, tapi naik pangkat. Dari nganter cuman naik motor, kemudian sama Ipul, bos ayam, saya dikasih tuh mobil kijang box. Pakai nih mobil box. Alhamdulillah, doa dikabul. Ah, itu kan bukan punya sendiri. Nggak apa-apa, kan berproses. Dikit, terus naik. Alhamdulillah. Sampailah kemudian saya di bumi Kalimantan Selatan ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh. Buat saudara-saudara yang lagi dikejar hutang. Atau saudara yang duitnya di orang lain. Udah, baca salawat yang banyak. Insya Allah. Saudara mau jual rumah. Jangan ditinggal rumah itu, malah nggak laku. Jangan. Hidupkan rumah itu dengan cahaya Allah dan Rasulnya. Baca Quran, baca salawat, ajak anak yatim di situ terus menerus. Insya Allah tuh rumah laku. Saudara yang punya anak belum punya pekerjaan, panggil dia. Nak, berdiri di belakang bapak. Kita sholat malam nak. Kita baca salawat sampai pagi, sampai beduk subuh. Insya Allah pekerjaan Allah akan berikan kepada dia semua. Dan hari ini saya melihat kecintaan saudara-saudara semua terhadap Rasulullah SAW. Bahkan sudah membuat saudara bergoyang kanan, bergoyang kiri. Mulutnya mengikuti syair-syair yang dilantunkan oleh para pelantun-pelantun salawat. Insya Allah kita semua akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Insya Allah di padang mahsyar nanti. Ini menjadi doa buat saya dan buat kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti satu kafilah. Kalau bisa mudah-mudahan bahkan satu sorga bersama Rasulullah. Sebab kita bermodalkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah. Buat saudara-saudara semua, para pelajar yang kebetulan belum lulus, yang akan mengikuti HER. Kan ada HER ya, bulan Mei ini. Tanggal berapa itu? Yang gak lulus pasti apal nih tanggalnya. Dari sekarang jangan cuma belajar yang giat, tapi bangun malam, sholat duha dan baca salawat. Insya Allah, walaupun enggak lulus, tapi Allah akan memberikan kekayaan lebih daripada yang lulus. Buat saudara-saudara semua yang punya hajat, punya apa kira, jadikan kendaraan salawat ini menjadi kendaraan yang sungguh-sungguh akan mendatangkan begitu banyak fadilah buat saudara. Yang penting jangan terjebak dengan kemusyrikan. Jangan terjebak dengan hal-hal yang syirik. Insya Allah. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Nabi Allah, salam alaika. Ya Habibullah, salam alaika. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Terima kasih para sehat. Terima kasih buat para guru, para alim ulama, para habaib. Terima kasih pada keluarga besar Kiai Haji Zaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan berkahnya salawat buat kita semua. Kepada seluruh peserta yang belum dapat hadiah umroh, terus baca salawat. Insya Allah suatu saat saudara akan berselawat di Raudhah, di Masjid Nabawi. Insya Allah. Al-hadin niyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian saya bicara para sehat. Saya jadi pinter begini kata orang. Kata orang, saya sih nggak merasa pinter. Karena sering kepala ini disalawatin sama kiai-kiai. Sering kepala ini disalawatin sama alim ulama. Sering kepala ini disalawatin sama ustadz-ustadz. Dan sering kepala ini disalawatin sama ibu saya. Maka lakukan ini untuk anak-anak saudara semua. Datang ke kiai, tolong bib, tolong kiai, tolong ustadz, tolong bacakan salawat. Usap kepalanya. Insya Allah ini masih manjur. Jangan dengerin orang lain yang membid'ahkan. Jangan, ini anak kita kok. Bukan anak dia. Kalau anak dia sih terserah. Ini anak kita nih. Alhamdulillah. Untuk anak-anak yang pengen cepet jalan, usap nih kakinya dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk perempuan-perempuan, laki-laki yang kena penyakit kanker, jantung, yang lain-lainnya, usap bagian yang sakit itu dengan sambil membaca salawat. Syukur-syukur dengan membaca istighfar. Kalau di perut pegang perutnya, kalau di dada pegang dadanya, kalau di kepala pegang kepalanya, kalau di tangan pegang tangannya, kalau di kaki pegang kakinya, pegang di belahan mana yang sakit. Dan insya Allah tangan kita pun diberikan kekuatan energi listrik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saudara yakin, saudara yang membacakan salawat kepada orang lain yang menderita sakit, maka saudara akan dikenal sebagai penyembuh. Insya Allah. Kalau perlu kantong yang kosong, pegang kantongnya. Ya, simsalabim, insya Allah Allah yang akan mengisi dengan cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yakin, maka ini yang akan kita dapatkan. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Wa kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Berimanlah kalian atau tidak beriman sama sekali. Percayalah kalian atau enggak usah percaya sama sekali. Tentu kita akan mengatakan amantu billah wa alaihi tawakkalna wa ilaihil masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.